Oke ya, kita akan eh, coba untuk menerapkan ya tadi marker base watershed ya. Jadi saya akan menggunakan data koin ya, koin koin yang tadi ya, koin yang satunya koin. Nah ini ya, koin ini. Data filenya nanti akan saya unggah di files, jadi kalian bisa coba sendiri ya. Yang pertama saya perlu import CV ya, kemudian import NumPy, SNP, kemudian import matplotlib ya untuk from ya. Untuk nanti kita melakukan plotting pada citranya ya. Import pyplot splt. Oke, ini importnya ya. Saya bisa running dulu untuk importnya, jadi nanti berikutnya kita nggak perlu import lagi. Kemudian img saya baca dari CV2 ya, imread coins titik jpg ya, jpg. Kemudian kita tampilkan ya plt titik imshow img ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat tipenya ya. Kita lihat tipenya img itu apa? Kita bisa print ya, img titik dtype ya, dtype dan dimensinya ya, img titik shape dimensinya. Apakah ini citra RGB atau citra grayscale? Kalau kita lihat tipenya integer ya, tipe datanya integer untuk data ini. Kemudian shape-nya 312 kali 252 kali 3. Ini berarti tipe tipe RGB BGR ya, kalau di Python BGR ya. Nah, kita akan ubah dalam grayscale. Ingat ketika kita melakukan watershed segmentation, itu citra itu harus dalam bentuk grayscale ya. Kita uh, akan lakukan proses grayscale-nya. Kita bisa menggunakan img grayscale ya. Gray sama dengan cv2 titik cvt color ya. cvt color img, cv2 titik color bgr to gray begini ya. Kita cek dulu ya apakah sudah benar. Print img gray titik shape ya. Sekalian ditampilkan ya, plt titik imshow img gray, saya berikan seperti ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini sudah nggak ada RGB-nya ya. Jadi kalau yang tadi ini 312 kali 252 kali 3 ada RGB-nya. Kalau yang ini sudah nggak ada RGB-nya ya. Ini sudah dalam bentuk grayscale, tapi karena plottingnya menggunakan matplotlib tidak dalam bentuk grayscale, kita bisa ubah atau bisa tambahkan seperti ini. imshow gray seperti ini ya. Oke, grayscale ya. Nah, kemudian umumnya background itu hitam, kemudian objek yang dicari itu putih ya. Background hitam, objek yang dicari putih. Nah, uh, kita nanti akan invert gambar ini, tapi sebelumnya kita akan lakukan threshold supaya jadi binary dulu ya. Jadi binary image. Jadi kenapa kok perlu dijadikan binary image? Ingat tadi kita akan membuat 3 buah marker ya. Marker yang pasti background, marker yang pasti foreground, dan marker yang unknown. Nah, marker yang pasti background itu akan kita beri nilai. Yang background diberi nilai katakan 10, yang foreground diberi nilai 255 gitu ya. Nah, untuk mencari background ini kita perlu melakukan threshold dulu ya, sehingga kelihatan pasti yang background yang mana dan yang bukan yang mana ya. Kita lakukan threshold, uh, kita bisa pakai pakai Otsu ya, bisa pakai Otsu atau sebenarnya pakai threshold yang langsung bisa ya, atau pakai Otsu supaya lebih optimal ya. Otsu itu returnnya ada dua ya. Yang pertama adalah berapa nilai thresholdnya, kemudian ini hasil dari thresholdnya. Di bagian yang lalu ya tentang Otsu threshold img yang kita threshold img gray 0,255. Nah, kalau kita mau panggil Otsunya, kita panggil dengan trace binary ya, trace binary ditambah dengan cv2 titik trace Otsu begini ya, Otsu ya.
Kemudian ya seperti ini ya. Nah, kita bisa tampilkan ya, coba plt.imshow hasil dari thresholdnya ya. Hasilnya adalah, nah ini adalah hasil dari Otsu threshold ya, Otsu threshold. Supaya tampilannya gray saya berikan seperti ini. Nah, ini ya latar belakangnya putih, terus backgroundnya putih, objeknya hitam ya, backgroundnya putih, objeknya hitam ya. Nah, ini perlu kita invert ya. Invert tuh gampang, tinggal di trace sama dengan 255 kurangi dengan trace. Sehingga yang 255 jadi 0, yang 0 jadi 255 gitu ya. Ya, kita tampilkan hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang hitam ini kita sebut sebagai backgroundnya gitu ya. Ini ketahuan backgroundnya, langsung ketahuan backgroundnya yang hitam ini ya. Sehingga sampai sini kita akan punya yang namanya background threshold ini. Nah, sebelumnya ini adalah satu langkah yang mungkin penting gitu ya, bahwa akan ada ya, ini kebetulan gambarnya bersih ya, cuman ada ini bintik kecil ini noise ya, noise. Kalau noise-nya banyak, ini mutlak harus dilakukan ya. Bintik kecil ini atau nanti kalau ada noise-nya banyak, itu perlu kita bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana? Kita lakukan operasi morphological, yaitu dengan operasi morphological opening. Opening itu adalah kita dilasi, lalu kita erosi. Ya, kita erosi di erosi dulu, lalu dilasi. Kalau di erosi itu dia sudah habis ya. Kalau di erosi itu dia sudah habis, kemudian dilasi ya hasilnya juga habis gitu ya. Jadi kita akan membersihkan noise-nya dengan morphological image ya. Kita siapkan morphological image, kita perlu kernel ya, kernel np once 3x3 kernelnya, kemudian uint integer ya. Kemudian kita bisa panggil, kalau kita mau melakukan operasi morphological di Python, tinggal dipanggil cv2.morphologicalx gini ya. Kemudian yang di morphological adalah ini ya, hasil dari threshold ini yang sudah di-invert. Trace, kemudian kita lakukan cv2.morph, kita lakukan opening ya, opening seperti ini. Kemudian kernelnya apa, kemudian mau dilakukan sebanyak berapa kali. Iterations tuh dia dilakukan iterasi atau opening sebanyak berapa kali ya. Kita buat 2 gitu ya. Kalau ada noise yang besar-besar ya, kita lakukan kita bisa perbesar di kernelnya, kemudian kita lakukan iterationnya juga lebih banyak ya. Kita lihat hasil dari openingnya ya, imshow opening, kemudian gray ya, pakai gray seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan ya, ini kecil sekali. Nanti kalau kalian pakai image kalian sendiri, nah ini ada kecil di sini ya, ada kecil di sini. Nah, itu akan sudah bersih ya, akan bersih setelah kita melakukan opening. Nah, ini ya, sudah nggak ada gitu ya, sudah nggak ada bintiknya gitu. Itu nanti kalau nggak dibersihkan bisa jadi dia akan dikategorikan sebagai objek, padahal bukan gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pembersihan ya, kita sekarang menentukan backgroundnya ya. Background itu tadi adalah yang sini ya, yang hitam. Tapi ini kita nggak pasti gitu ya, bisa jadi bagian-bagian ini yang merupakan background gitu ya, bagian yang kecil-kecil ini yang merupakan background. Sehingga untuk lebih pasti agar dia adalah background ya, kita buat sebuah variabel yang namanya sure bg gitu ya. Background yang sudah pasti gitu ya. Kita bisa melakukan operasi dilasi ya terhadap opening ya, kernel, kemudian iterations sama dengan 5. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan dilasi terhadap citra ini? Yang terjadi adalah dia akan memperbesar boundary-nya dia ya. Dia akan membesar boundary-nya dia. Hasilnya seperti ini ya. plt.imshow sure bg ya. Gray ya, kelupaan. Gray. Nah, terjadi pembesaran boundary ya, pelebaran boundary. Nah,
dengan demikian kita ini sudah tahu pasti bahwa yang hitam ini adalah background, ya. Sudah pasti, ya. Sudah pasti ini adalah background, ya. Tidak akan mungkin ini adalah foreground, ya. Nah, sekarang kita udah punya sure backgroundnya. Nah, kemudian untuk marker yang kedua kita buat uh, yang sudah pasti objeknya, yang sudah pasti foregroundnya. Caranya bagaimana yang sudah pasti objeknya atau yang sudah pasti foregroundnya? Kita bisa menggunakan operasi erosi ya. Kita bisa menggunakan operasi erosi. Saya ambil contoh ya, misalnya kita mau pakai erosi. Seperti ini, kita buat sure foreground ya. Kita pakai CV2 titik erosion. Erosion. Nah, lihat hasilnya. Erosion. Erode ya. Erode, gini ya. Nah, kemudian kita lakukan iterasi sebanyak 5 ya. Jadi nanti objek itu akan diperkecil gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari erosi dari foreground ya. Erosi dari gambar setelah yang dibersihkan ini. Hasil erosinya seperti ini. Nah, kita sudah bisa mengatakan dengan pasti bahwa oh ini adalah foreground atau objek. Kalau kita masih belum yakin, kita bisa tambah nilai erosinya. Katakan di erosi iterationnya sebanyak 9 ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ya, kita bisa mengatakan dengan pasti ini adalah foreground. Ini salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan foregroundnya ya. Cara lain kita bisa menggunakan atau ya cara ini yang banyak dipakai di berbagai literatur ya, di berbagai referensi, yaitu dengan menghitung distance transform ya. Distance transform itu artinya, oke, saya tunjukkan dulu. Distance transform itu kita menghitung jarak dari titik center ya, titik pusat dari objeknya. Ya, jadi dia akan menghitung titik pusatnya di sini. Ya, semakin jauh dari titik pusatnya, maka nilai pikselnya akan semakin kecil. Ya, nilai pikselnya akan semakin kecil. Semakin dia berada di titik mendekati titik pusat, ya, maka nilai pikselnya intensitasnya akan semakin tinggi. Ya, itu distance transform ya. Saya sebut sebagai distance transform sama dengan di distance transform begini ya. Yang kita distance transform adalah opening ya, opening kemudian kita panggil metode untuk menghitung distance-nya L2 sebanyak 5 ya. Kemudian kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bentuk dari distance transform ini seperti apa gitu ya. Distance transform ya, gray. Nah, distance transform. Nah, ini adalah bentuk dari distance transformnya. Perhatikan ya, bagian yang paling terang itu adalah bagian atau titik pusatnya. Semakin dia menjauh dari titik pusatnya, dia akan semakin gelap. Ya. Semakin menjauh dari titik pusatnya, dia akan semakin gelap. Ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan threshold. Ya. Kita bisa melakukan threshold ya dengan menggunakan threshold biasa ya, dengan menggunakan threshold biasa, misalnya sure FG sama dengan CV2 titik threshold. Nah, kita threshold ya, yang kita threshold adalah ini. Kita threshold nilai berapakah gitu ya, nilai berapakah yang akan kita threshold atau kita anggap sebagai objek ya. Saya sudah melakukan beberapa percobaan gitu ya, bahwa nilai yang paling optimal adalah 0,7 ya. Artinya kalau dia nilainya 0,7 ya, kalau dia nilainya 0,7 ke atas, 0,7 dari nilai maksimum dari desain transform ini, maka dia akan dijadikan 255 ya. Jika nilainya dia di luar 0,7 dari distance transform maksimumnya, maka akan dijadikan 0 ya. Kita bisa lihat hasilnya dari sure FG, gray. Ya. Oh, ini ada return-nya ya. Ada return-nya. Return value-nya ya, return value-nya. Seperti ini.
Nah, inilah hasil dari threshold yang kita lakukan ketika nilai dari descent transform itu uh, lebih kecil dari 0,7 descent transform, nilai maksimal dari descent transformnya, maka dia akan di-keep nilainya, ya, sehingga kita mendapatkan nilai mendapatkan citra seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa memastikan 100% bahwa ini adalah foreground. Tapi tentu koinnya itu kan tidak kecil-kecil seperti ini ya, koinnya kan besar gitu. Nah, area itulah area yang kita masih belum pasti apakah background atau foreground, itulah yang kita sebut sebagai area yang unknown, yang nanti akan diurus oleh watershed untuk dia kemudian memfill air supaya bisa membuat sebuah batas sehingga kita bisa mendapatkan edge atau tepinya gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa melakukan atau mendapatkan nilai dari unknown-nya ya. Marker untuk unknown. Kita sudah punya marker untuk BG ya, sure background. Kita sudah punya marker untuk sure foreground. Nah, unknown-nya adalah selisih antara background dengan foreground ya. Kalau mau mendapatkan tinggal seperti ini. Ini nilainya sure FG ini setelah kita lakukan descent transform, nilainya float ya. Kita butuh untuk mendapatkan nilai integer ya. Jadi sure FG-nya akan saya convert menjadi NPUIN dari sure FG ya. Kalau mau dicek tipenya silakan ya. Tapi ini tujuannya memastikan bahwa hasil dari sure FG ini adalah integer ya. Nah, unknown sama dengan ya tinggal kita panggil cv2 titik subtract dari sure BG, sure FG. Nah, kalau kita lihat hasilnya unknown, hasilnya seperti ini. Nah, area-area putih ini adalah area-area yang dia bukan background, dia juga bukan foreground. Ya, backgroundnya yang ini, foregroundnya yang di tengah. Nah, area-area ini adalah dia bukan background dan dia bukan foreground. Ini kita tandai sebagai marker atau marker unknown ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan marker unknown ini ya? Kita bisa mendapatkan marker unknown ini dengan cara sebentar ya. Oke. Kembali ke sure foreground-nya dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu. Ini mau kita beri label ya. Kita beri label. Ini background atau objek ke-1, ini objek kedua, objek ketiga, objek keempat, objek kelima. Nah, kita bisa memberikan labeling untuk setiap objek-objek ini dengan menggunakan connected components ya. Connected component markers cv2 titik connected components sure FG ya. Ini saya tunjukkan dulu supaya kalian bisa dapat gambaran ya. IM show markers ini adalah luaran dari connected komponennya ya. Saya tunjukkan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini ya markers ini kalau kita lihat maka ini adalah warna yang sama ya. Ini adalah warna yang sama. Ini berada dalam satu warna yang sama. Ini berada dalam satu warna yang sama. Nah, ini adalah objek-objek atau foreground yang sudah terpisahkan menurut label tertentu. Ya, kita bisa memberi label misalnya, oh ini label ke-1, label kedua, label ketiga, label keempat, label kelima, label keenam, dan seterusnya. Ya, kita bisa memberi label seperti itu. Oke. Itu markers ya. Nah, yang di belakang ini adalah background-nya. Ya, yang di belakang ini ada background-nya. Nah, background ini beda dengan unknown ya. Kalau oke ya, saya ulang dulu penjelasannya. Jadi saya cut videonya. Jadi markers di sini ya, tujuannya kita menentukan yang pertama, kita menentukan
yang menjadi foreground. Yang kedua, kita menentukan yang menjadi background. Yang ketiga, kita menentukan mana yang menjadi area unknown. Nah, untuk penentuan foreground-nya, ini tadi kita sudah lakukan, ya. Kita sudah lakukan dengan menggunakan connected component. Hasilnya seperti ini, ya. Nah, sementara area-area ini itu nilainya 0 gitu ya, nilainya 0. Nilainya 0. Padahal ini adalah ini masih merupakan gabungan dari area di, area di sini, ini masih merupakan gabungan dari background dan unknown. Jadi untuk marker yang foreground-nya sudah ketemu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan area untuk background dan unknown, ya. Saya akan menambahkan nilai dari markers ini, ya. Markers plus 10 begini, ya. Sehingga nilai dari atau intensitas dari markers ini akan bertambah 10 semua, ya, akan bertambah 10 semua. Atau saya berikan gray seperti ini, ya. Nah, gini ya. Markernya sudah ditambah 10, kemudian nah, untuk yang merupakan area unknown ini, ya, kita letakkan atau kita berikan tanda di marker sebagai 0, ya, sebagai 0. Jadi markers, ya, di mana unknown-nya sama dengan 255, itu kita set menjadi 0 gini, ya. Kalau kita tampilkan plt.imshow markers gray, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, ya. Saya besarkan, ya. Jadi area ini adalah area background. Nah, area background, ya. Area ini itu adalah area unknown, ya. Kita nggak tahu itu apakah background atau foreground. Biarkan watershed yang nanti akan mengurus, ya. Kemudian area-area ini kita sudah dapat label, ya. Satu persatu tiap objek ini kita sudah punya label tersendiri yang merupakan objek, ya. Nah, ketika kita sudah punya marker seperti ini, marker background, marker untuk foreground, dan marker untuk unknown, kita bisa panggil, ya, markers sama dengan cv2 titik watershed. Nah, watershed-nya kita bisa panggil img, markers begini, ya. Saya akan jalankan, ya. Selesai, ya. Sekarang semua ada di atau edge-nya, ya. Edge-nya itu ada di marker. Saya akan print marker, ya, supaya hasilnya seperti apa itu kelihatan. Gitu. Kalau saya print markers seperti ini, ya. Yang menjadi min 1 itu adalah border, ya, tepi. Yang bukan min 1 itu adalah ya, entah background, entah apa. Dalam hal ini 10 itu background gitu, ya. Ya, min 1 itu tepi semua. Dia menandakan tepi yang paling ujung, ya, tepi yang paling ujung. Nah, sekarang kita bisa ubah min 1 ini, ya, di image aslinya, ya. Ketika markersnya sama dengan min 1, ya, kita ubah menjadi misalnya warna merah, ya, 255 RGB, ya, warna merah. Kemudian kita bisa panggil img, ya. Hasilnya kita akan mendapatkan plotting dari atau deteksi tepi dari masing-masing koinnya, gitu, ya. Nah, seperti itu, ya, contoh untuk watershed segmentation, ya. Watershed segmentation ini cocok dipakai ketika kita ingin melakukan segmentasi untuk objek yang berbeda, ya, objek yang saling bisa bertumpuan, gitu, ya, bertumpuan. Dimana kalau kita melakukan OBSU, bagian-bagian yang saling bersinggungan itu nggak akan bisa terdeteksi. Dalam hal ini, dalam watershed ini, bagian yang bersinggungan masih tetap bisa terdeteksi, begitu, ya. Ya, tentunya kita masih punya ini, ya, masih punya IMG, masih punya foreground untuk menghitung berapa banyak objek yang ada di dalam, gitu, ya. Tapi kita di luar topik dari segmentation ini. Jadi saya akan akhiri sampai di sini untuk materi
watershed segmentation-nya. Nah, tugas kalian ya, kalian kerjakan individu, satu orang satu. Kalian buat foto sendiri beberapa objek dalam sebuah background ya, backgroundnya bisa hitam, bisa putih. Kemudian intinya ada kontras antara background dan objeknya ya. Kalau enggak nanti kalian akan kesulitan melakukan thresholding. Atau mungkin Otsu yang nanti akan melakukan thresholding ya. Misalkan beberapa koin ya, beberapa uang koin kalian taruh dalam sebuah background, kemudian kalian foto ya. Atau kalau kalian menggunakan jagung juga bisa ya. Jagung kalian taruh ya di satu background atau beras gitu ya. Kemudian kalian foto. Nah, kemudian kalian lakukan watershed segmentation. Ya. Kalian submit ya. Yang pertama citra aslinya, kemudian sur background-nya, kemudian sur foreground-nya, kemudian unknown-nya itu kalian submit semua. Kemudian hasil dari labelingnya seperti ini ya. Nah, ini ya, seperti ini hasil dari labelingnya. Kemudian hasil segmentasinya ya. Jadi kalian submit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 citra kalian submit, kalian tunjukkan sampai hasil akhirnya. Ya, ini sebagai assignment untuk kalian melakukan watershed segmentation. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai ketemu di materi berikutnya.